Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Dok dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Arifiani, NIM 105421107619. Tabe Dok dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dysentery baciller. Di sini saya akan mengangkat mengenai definisi, etiologi, patomekanisme, dan gejala yang dialami. Tabe Dok dan teman-teman, saya mendapatkan skenario 2 yang dimana anak perempuan 5 tahun dibawa ke poliklinik pediatri RS Labuan Bajo karena demam dan berak beberapa kali sehari sejak 3 hari yang lalu. Suhu 39 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, feses encer bercampur lendir dan darah segar. Saat ini anak tampak lemas dan selalu menangis setiap kali berak. Yang pertama itu definisi penyakit. Berdasarkan kasus, dysentery baciller atau sigelosis merupakan suatu penyakit infeksi akut yang terjadi pada usus yang disebabkan oleh bakteri genus Shigella. Secara umum, terdapat 4 spesies Shigella yang menyebabkan dysentery baciller, yakni meliputi Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, dan Shigella sonnei. Yang kedua adalah etiologi dari penyakit. Etiologi dysentery baciller. Dysentery baciller atau sigelosis disebabkan oleh bakteri genus Shigella. Bakteri ini termasuk dalam famili Enterobacteriaceae dan merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil. Selain itu, bakteri ini bersifat anaerob fakultatif yang berarti dapat hidup tanpa atau dengan adanya oksigen. Selanjutnya, patomekanisme penyakit. Patomekanisme dysentery baciller. Shigella sp ditularkan melalui jalur fesal oral dan masuk dalam tubuh secara peroral melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Bakteri ini akan menjadi penyakit apabila jumlahnya 10 hingga 100 bakteri. Bakteri ini juga cukup tahan terhadap suasana asam pada lambung sehingga dapat masuk ke dalam usus. Di dalam usus, bakteri berkembang biak dan menyebar dalam lapisan submukosa. Bakteri ini dapat berpenetrasi ke mukosa karena bakteri ini secara genetik memiliki invasion plasmids sehingga menyebabkan kematian sel usus, ulserasi vokal, pengelupasan sel-sel mukosa, lendir disertai darah dalam lumen usus, dan adanya akumulasi sel-sel inflamasi pada lapisan submukosa. Selain itu, diketahui bahwa Shigella flexneri dan Shigella sonnei menghasilkan cigatoxin. Diduga racun ini berperan dalam merusak sel-sel endotel dari propria lamina sehingga terjadi perubahan mikroangiopati. Dapat dilihat dalam bagian ini dijelaskan bahwa Shigella sp atau Entamoeba histolytica itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Ketika dia telah masuk di saluran pencernaan, maka kuman akan tumbuh dan berkembang biak di usus. Jika kuman telah tumbuh dan berkembang biak di usus, maka kuman akan membentuk endotoksin. Setelah kuman membentuk endotoksin, maka peradangan lokal pada dinding usus. Di sini dapat kita lihat di bagian sebelah kiri mengenai dysentery baciller. Nah, dysentery baciller toksik itu akan merusak mukosa usus. Setelah toksik merusak mukosa usus, maka akan terjadi menurunnya daerah permukaan usus. Ketika daerah permukaan usus menurun, maka kapasitas usus pun akan otomatis menurun dan fungsi absorpsi cairan dan elektrolit akan menurun. Lalu toksin bakteri dikeluarkan, maka terjadi perubahan transport aktif. Ketika terjadi perubahan transport aktif, maka mukosa usus menjadi iritasi. Ketika mukosa usus iritasi, sekresi cairan dan elektrolit yakni Ca+, K+, Na+, Cl- akan naik. Nah, ketika sekresi cairan dan elektrolit naik, maka isi rongga akan ikut naik dan merangsang peristaltik, lalu peristaltik akan naik, lalu terjadilah diare disertai darah. Reaksi peradangan yakni pembengkakan mukosa usus.
Ketika terjadi pembengkakan mukosa usus, maka lumen akan menyempit dan peristaltik akan naik, atau rasa tidak nyaman di perut atau gangguan rasa nyaman. Ketika peristaltik naik, akan bengkak pecah. Ketika bengkak pecah, maka terjadi perdarahan kolon, dan perdarahan kolon akan memancing terjadinya diare disertai darah. Ketika terjadi diare disertai darah, maka akan muncul gangguan nutrisi atau kurangnya kebutuhan tubuh, dan yang kedua akan terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya ialah gejala yang dialami. Gejala yang ditimbulkan disentri basiler secara umum yang terjadi pada disentri basiler adalah diare, adanya lendir dan darah dalam feses, nyeri perut, dan tenesmus. Adanya darah dan lendir dalam feses disebabkan karena invasi bakteri Shigella sp pada dinding usus, sehingga menyebabkan kerusakan pada dinding usus. Selain itu, penyakit ini karakterisasi dengan meningkatnya frekuensi buang air besar, sedikitnya volume feses, feses lembek, terdapatnya darah dan lendir dalam feses, demam, serta rasa nyeri. Mungkin hanya itu yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.